Kalau hidup itu berarti bisa berpikir, bisa berkeinginan, berkehendak, bahkan dia punya emosi. Sepertinya. Jadi seperti manusia. Makanya dikatakan untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Nah, sekarang ini saudara, kita bisa chatting dengan dengan AI, saudaraku, Artificial Intelligence. Shalom, saudaraku. Saudara, menyambung apa yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, yaitu tentang AI, ya, dengan segala macam kontroversi dan bahaya dari AI. Nah, kita akan coba kaitkan tentang interpretasi yang mengikuti zaman tentunya, yaitu apakah patung binatang yang dicatat di dalam Wahyu 13, ayatnya yang ke-15, 14 dan 15 itu adalah AI. Nah, saudaraku, rupa-rupanya penafsiran Alkitab itu kan berkembang sesuai dengan zaman. Temuan-temuan, perkembangan teknologi, perkembangan sains, itu semua akan membuat perubahan-perubahan dari penafsiran firman Tuhan. Ya, saya akan dahului, saudaraku, dengan sebuah perenungan bahwa Wahyu ini ditulis abad pertama oleh Yohanes, murid Tuhan yang dikasihi itu. Dan dia mencatat dengan jujur apa yang dia lihat. Tentunya pengungkapan narasi yang dia buat itu sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi istilah-istilah yang dipakai itu sesuai dengan zaman dan pengetahuan yang ada pada waktu Yohanes hidup, saudaraku. Nah, sekarang kita sampai pada Wahyu pasal yang ke-13. Di situ kalau kita pelajari dengan teliti, kita temukan ada dua jenis binatang. Yang pertama, binatang yang keluar dari laut. Nah, itu ada di Wahyu 13 ayat 1. Saya akan bacakan, saudaraku, ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Para penafsir Alkitab sepakat bahwa ini adalah representasi dari Antikristus, atau pemerintahan Antikristus. Jadi Antikristusnya itu nanti akan menjadi pimpinan atau presiden dari pemerintahan tersebut. Nah, pemerintahan itu gabungan dari berbagai negara, ya saudara. Nah, itu digambarkan keluar dari dalam laut. Ya, bertanduk 10, berkepala 7, dan sebagainya, gambarannya itu seperti itu. Jadi ini binatang yang pertama, yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah the beast. Kemudian kita akan lihat, saudaraku, binatang yang kedua. Jadi ada binatang pertama, yaitu pemerintahan Antikristus, tentunya yang memimpin adalah Antikristus sendiri. Sekarang binatang yang kedua, ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Nah, ciri dari binatang yang kedua itu keluar dari bumi. Kalau tadi dari laut, ini dari bumi. Cirinya sama seperti anak domba. Ya, anak domba itu lemah lembut. Ya, representasi dari Tuhan Yesus itu kan sering, ya itu kan istilah yang dipakai untuk Tuhan Yesus kan, anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, ini kan langit dan bumi, saudaraku, ya. Seperti anak domba, tapi kalau bicara seperti naga, seekor naga. Nah, naga itu apa, saudara? Nah, kita semua harus lihat, harus ngerti dengan membandingkan ayat yang lain. Wahyu 12 ayatnya yang ke-9. Ini tentang naga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dan seterusnya. Nah, saudara, jadi dia bicaranya itu seperti iblis, tapi tampilannya seperti anak domba. Jadi banyak yang akan tertipu, terkecoh. Oh, ini Mesias, ini nabi yang
yang benar begitu ya, karena tampilannya mungkin lemah lembut saudaraku ya. Mungkin dianggap dia Mesias begitu. Atau dianggap dia itu ya pokoknya orang benar lah gitu. Tapi bicaranya ternyata mengandung kata-kata yang berasal dari iblis karena seperti naga kan dikatakan. Nah, itu binatang yang kedua. Nah, sekarang kita lihat ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, yaitu the beast atau antikris, dijalankannya di depan matanya. Artinya apa? Artinya dia punya otoritas untuk menjadi eksekutor dari apa yang diperintahkan oleh antikristus. Jadi ini seperti perwakilan begitu, kuasa, diberi kuasa. Nah, dalam terjemahan langsung bahasa Yunani dikatakan, and the authority of the first beast, he execute all before him. Jadi ya otoritas dari binatang yang pertama itu dia yang mengeksekusinya di hadapan the beast tadi gitu. Jadi dia eksekutor, saudara. Dia pelaksana, punya kuasa, otoritas. Jadi seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya. Kemudian dikatakan ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Jadi ini adalah tujuannya. Ini adalah visi misinya, yaitu menyebabkan semua penduduk bumi ini menyembah pada antikristus. Yang luka parahnya telah sembuh gitu ya. Jadi nanti orang maupun pemerintahan antikris ini seperti terluka tapi bisa pulih sehingga dikagumi begitu ya, saudara. Sepertinya mau kalah, mau hancur tapi ternyata bangkit gitu ya, hebat gitu ya, sembuh. 13 sekarang, saudaraku. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Wah, ini agak sulit ini interpretasinya apa. Cuma zaman sekarang, saudaraku, yang punya kuasa untuk ngebom, perang laser dan sebagainya, ya, yang menguasai langit itu kan dulu pernah ada Star Wars dan sebagainya ya. Itu kan orang lihat itu seperti sesuatu yang jatuh dan membakar begitu ya. Nah, apakah dia adalah seorang yang punya kuasa atas ini peperangan di akhir zaman ini, saudaraku ya? Kira-kira demikian. Jadi interpretasi untuk saat ini kita nggak tahu, tapi yang jelas dia orang yang punya kuasa atas militer dan atas perang di akhir zaman ini. Dia punya kuasa itu. Nah, kemudian ayat 14. Nah ini penting saudara. Yang pertama punya tugas, fungsi yang pertama, menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Jadi dengan powernya, dengan otoritasnya, dengan apa yang dia bisa lakukan itu, dia menyesatkan manusia di bumi. Jadi manusia di bumi ini semua terkagum-kagum pada binatang yang kedua itu. Ya, jadi ya punya tugas, tujuan menyesatkan. Semua disesatkan. Disesatkan itu artinya jalan yang benar kan cuma satu. Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, itu disimpangkan. Jadi mereka tidak lagi percaya dan menyembah pada Yesus, tapi percaya pada Dia. Itu penyesatannya. Makanya interpretasi yang lama, binatang kedua ini adalah nabi palsu, saudaraku. Nabi-nabi palsu. Tapi sekarang kita akan lihat, saudaraku, penafsiran masa kini ya. Ini tafsir, saudaraku ya. Saudara jangan salah sangka bahwa seakan-akan ini pasti benar, enggak. Namanya tafsir adalah tafsir sesuai dengan zaman. Nah, kita diberi oleh Tuhan akal budi dan juga roh untuk kita menafsirkan. Tapi dengan rendah hati kita katakan bahwa ini bisa terus berkembang dan bisa berubah. Nah, saudara, coba nanti saya akan kaitkan dengan AI, saudara ya. Karena ini masuk di kalimat berikut, ayat 14. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi. Jadi dia sudah menguasai seluruh bangsa-bangsa yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Jadi
dia menyuruh, memerintahkan akan penduduk bumi ini untuk mendirikan patung. Untuk apa patung itu? Nah, ternyata patung itu untuk disembah. Nanti ayat 15. Nah, saya tadi sudah mengawali saudaraku di awal Suara Gembala ini bahwa patung itu tujuannya untuk dihormati, untuk menghormati binatang yang pertama. Jadi tujuan akhirnya itu adalah penyembahan, ketundukan, penghormatan pada binatang yang pertama atau antikristus. Gitu ya. Itu ayat 14 bagian B. Nah, sekarang ayat 15. Wahyu 13 ayat 15. Nah, saudara perhatikan. Dan kepadanya, kepada binatang yang kedua itu, diberikan kuasa. Jadi dia punya power untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Wah, zaman dahulu tafsirnya macam-macam, saudaraku. Itu robot dan sebagainya yang bisa hidup, itu ya diberi nyawa. Kata nyawa itu waktu saya teliti ternyata bukan pesuke, tetapi pneuma, memberi roh kehidupan kepada patung itu. Jadi patung itu seperti hidup. Nah, saudara, kalau saya sebut patung, jangan saudara pikir bahwa patung beneran gitu ya. Bentuk patung, pahatan, atau patung apa. Bukan juga robot dalam wujudnya, tetapi ada satu sosok, satu semacam pribadi yang hidup. Kalau hidup itu berarti bisa berpikir, bisa berkeinginan, berkehendak, bahkan dia punya emosi. Sepertinya. Jadi seperti manusia. Makanya dikatakan untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Nah, sekarang ini saudara, kita bisa chatting dengan dengan AI, saudaraku, artificial intelligence. Ya, saya beberapa kali kalau butuh sesuatu saya tanya pada AI. Entah itu Gemini, entah itu ChatGPT, saya tanya. Dan ternyata pertanyaan apa saja dijawab. Dan tingkat kecerdasannya memang luar biasa. AI ini buatan manusia, saudara. Tapi jangan sampai nanti AI di akhir zaman yang sudah dikuasai oleh binatang kedua itu kita anggap sepele, hati-hati. Kalau sekarang saudara masih bisa menjadikan AI itu alat bantu. Sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Karena dengan AI ya itu kan seperti mesin pencarian ya saudara ya. Jadi saya butuh data misalnya history gitu ya tentang sejarah. Itu saya tanya pada AI baik bicara langsung karena dia bisa bicara ataupun diketik gitu ya. Itu nanti dia akan membantu kita mencarikan karena bayangannya itu seperti dia itu punya kemampuan yang sangat cepat untuk mengakses sumber-sumber data manapun juga. Di buku apapun. Jadi bayangkan ini ada sebuah perpustakaan lengkap tentang histori ada, tentang kedokteran ada, tentang hukum ada, tentang agama ada, tentang ilmu pengetahuan teknologi apapun ada gitu ya. Juga tentang sosial politik ada, semuanya ada. Memang sekarang ini masih dibatas-batasi. Jadi kalau melanggar protokol ini nggak boleh, melanggar protokol ini nggak boleh gitu ya. Ada batasannya. Tapi kalau nanti sudah dikuasai oleh binatang kedua itu, dan patungnya, AI itu sudah menguasai seluruh dunia, dan semua harus artinya menyembah dia. Nanti kan dikatakan itu ayat 15 ya. Ini saya bacakan ya, saudaraku ya. Saya ulang aja. Dan kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung itu. Nyawa ya, jadi diberi roh gitu, kehidupan. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Sekarang kan udah berbicara, saudara, tadi saya katakan ya. Dan bertindak begitu rupa. Nah, dia bisa bertindak, saudara. Jadi dia punya kemauan, punya kehendak. Sekarang ini memang belum terlalu kelihatan kemauannya dia. Tapi hati-hati. Dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya waktu, nanti ketika binatang kedua itu benar-benar sudah menunjukkan dirinya, sudah muncul dari bumi, maka akan terjadi perubahan-perubahan. Ya, dia akan punya kehendak.
harus begini, harus begitu. Bahkan kalau tidak dituruti, nanti dikatakan akan ada bahaya bagi orang yang tidak menyembah dia. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Menyembah patung, menyembah itu ya memuja, tapi juga bukan memuja dalam arti emosional, tetapi tergantung sepenuhnya pada patung itu. Menjadikan patung itu sumber segalanya. Sekarang aja saudaraku, kita cukup tergantung dengan AI, betul nggak saudara? Kalau saya butuh apa-apa, saya juga tanya dengan AI. Tapi saya harus waspada bahwa ini nanti suatu saat akan berubah. Jadi tadi di awal saya sudah katakan bahwa apakah patung yang nantinya harus disembah harus betul-betul menjadi sumber informasi, sumber perintah, sumber apa saja itu dari patung itu. Kalau nggak taat dia akan dibunuh. Dibunuh apanya? Dibunuh ekonominya, bisnisnya. Makanya di bawah dikatakan nggak bisa berjual beli kan? Kalau tidak diberi tanda. Itu sampai ke sana itu nanti-nantinya, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan melewati ini atau tidak? Ya, itu kita nggak ngerti, saudaraku. Sudah saya ulas berulang kali berbagai pandangan. Pandangan yang berkata bahwa kita sudah diangkat pada waktu dia berkuasa, ya nggak tahu. Itu harapan kita, saudara. Tapi kalau tidak, karena berkali-kali dikatakan yang penting adalah ketabahan dari orang-orang kudus, ya kita harus ngadepi gitu ya masa ini. Kecuali kita sudah meninggal duluan gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu saudaraku ya. Nah tapi yang saya ingin sampaikan, dia berbicara berarti dia punya mind, punya akal budi. Dia bertindak berarti dia punya will. Dia disembah, artinya dia dijadikan sumber kekuatan, sumber pengharapan dari semua orang yang ada di bumi ini. Nah saudaraku, bicara tentang AI, tadi saya katakan sekarang ini AI adalah alat bantu ya, alat bantu yang positif. Tapi banyak kekhawatiran orang bahwa ini lama-lama bisa menguasai kita. Nah, yang penting kita harus jaga diri. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang kalau mau khotbah, dia tanya khotbahnya apa, kalau ayatnya ini kemudian keluar dan dia sudah pakai itu aja, udah bagus gitu. Bahkan sekarang ini semua ya saudaraku ya, AI itu menguasai segala bidang ya. Kalau tadi saya singgung tentang rohani pun dia bisa menyediakan. Ya inilah tafsir dari reform, inilah tafsir dari aliran Injili begitu. Ada semua saudaraku. Jadi kita ini memang harus waspada. Tapi kita ini kan tidak terhubung pada AI ya, kita ini terhubung pada Tuhan Yesus dan melalui Roh Kudus ya, terhubung pada Tuhan kita. Jadi jangan sampai kita lupa saudara. Ya. Sumber kehidupan kita itu bukan AI, sebab nanti pada waktunya dia akan berbalik. Dia tidak lagi menjadi alat bantu, dia bukan penolong, tapi dia nanti akan berkuasa atas hidup manusia. Karena itu memang arahnya ke sana. Jadi kalau dikatakan patung, itu tuh bukan bentukan sesuatu, tetapi satu sosok yang bisa berbicara, yang bisa berpikir, yang bisa dijadikan sumber dari apapun dalam hidup manusia. Ya, perintah-perintah itu datang dari situ nanti. Sekarang ini memang AI belum sampai bisa bertindak, katakan menghentikan memblokir rekening Anda, itu masih belum, saudara. Tapi kalau nanti kekuasaannya itu sudah ada pada binatang kedua itu, akan jadi, saudaraku. Macam-macam tiba-tiba terblokir gitu. Saudara lihat rekening sudah nggak ada gitu ya. Mau beli sudah kosong gitu. Seperti film-film itu, saudaraku ya. Mau beli sesuatu, duitnya kok sudah kosong, kemudian ternyata diblokir. Mengapa? Karena melawan itu tadi gitu ya, kemauannya dia. Ya, saudaraku, ini sekedar perenungan. Saya bukan mau nakut-nakuti, tapi kita harus waspada, ya, karena kalau kita di dalam Kristus dan firman-Nya ada di dalam kita, maka kita aman dan kita akan terus melanjutkan hidup, melaksanakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan sebagai
gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.